Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari termodinamika yang bagian 1 kemarin. Jadi di termodinamika bagian 2 ini nanti kita akan membahas hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika. Nah, mari kita mulai. Nah, seperti yang kita tahu, pada hukum pertama termodinamika itu kita membahas tentang kekekalan energi, di mana kalor sebagai model perpindahan energi yang kita gunakan. Ya. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika ini, bahwa perubahan pada energi dalam pada sebuah sistem itu dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor dan adanya perpindahan usaha, ya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan matematisnya dari hukum pertama termodinamika, kita ketahui bahwa energi dalam ini dia akan bertambah jika sistem dia menerima kalor dan terjadi usaha atau usaha dilakukan pada sistem, sehingga mengakibatkan energi dalam dari sistem ini meningkat. Nah, hukum pertama termodinamika tidak membatasi tentang arah aliran kalor yang mungkin terjadi, sehingga pada hukum pertama termodinamika kita tidak dapat membedakan antara hasil dari kalor dan hasil dari usaha. Nah, keduanya hanya bisa disebutkan bahwa baik kalor maupun usaha itu dapat menyebabkan perubahan energi dalam pada suatu sistem. Berdasarkan persamaan ini, ya. Nah, sehingga dari sini, dari hukum pertama termodinamika ini, kita tidak dapat melihat perbedaan penting antara kalor dan usaha ini. Nah, padahal seperti yang kita tahu bahwa apabila kita dapat memahami perbedaan penting antara usaha dan kalor, maka kita dapat membuat suatu alat yang bekerja secara siklus atau berupa dia mempunyai suatu siklus dalam pengoperasiannya yang menerima energi kalor dan melepaskan energi berupa usaha. Nah, namun pada kenyataannya memang tidak ada alat yang menerima energi kalor dan melepas energi berupa usaha yang sama besar dengan energi yang diterima. Jadi misal dia menerima energi sebesar Q, lalu dia akan mengubah keseluruhan energi kalor ini menjadi energi usaha. Seperti itu, memang tidak ada alat yang dapat mengkonversi seluruh energi kalor yang diterima oleh sistem menjadi energi usaha atau menjadi usaha. Namun, kita bisa membuat alat yang mana menerima energi kalor dan melepaskan sebagian kecil energi itu dalam bentuk usaha. Nah, alat inilah yang kita sebut sebagai mesin kalor. Nah, sebelum itu, pada hukum pertama termodinamika, kita juga tidak bisa membedakan mana proses yang terjadi secara spontan dan mana proses yang terjadi secara tidak spontan. Namun, pada hukum kedua termodinamika ini nantinya kita dapat membedakan mana proses yang berlangsung spontan dan tidak spontan. Nah, hukum kedua termodinamika ini nantinya mengatur tentang proses-proses yang berlangsung hanya dalam satu arah, namun tidak melanggar hukum kekekalan energi. Sehingga pada hukum kedua termodinamika ini kita bisa membedakan antara proses termodinamika yang terjadi dan yang tidak terjadi. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa pada hukum kedua termodinamika ini akan lebih berfokus pada proses termodinamika yang berlangsung satu arah tetapi dia tidak melanggar hukum kekekalan energi. Nah, contoh
proses termodinamika yang berlangsung dalam satu arah jika ada dua benda yang berbeda suhunya, misal T1-nya dia 20 derajat Celcius, lalu T2-nya dia adalah 50 derajat Celcius. Seperti yang saya bahas di materi sebelumnya, bahwa akan terjadi perpindahan panas dari yang suhu tinggi yang 50 derajat Celcius ke yang 20 derajat Celcius. Nah, jadi berlangsungnya dia hanya satu arah dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi kan di hukum kedua termodinamika sudah saya berikan pengantar yang kemarin, di mana energi kalor dia akan berpindah dari yang kualitas tinggi ke yang kualitas rendah. Jadi tidak mungkin akan terjadi perpindahan kalor yang dari suhu 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius secara spontan, kecuali nanti ada kerja dari luar. Lalu bisa juga yang namanya satu arah, misal ada suatu tanjakan ya di sini. Nah, di sini diletakkan sebuah bola, maka yang terjadi apa? Bolanya akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah secara alami atau spontan. Nah, bola yang ada di bawah itu tidak bisa secara spontan naik ke atas, kecuali nanti di sini ada suatu usaha yang diberikan diberikan terhadap bola tersebut. Nah, proses-proses inilah yang dinamakan sebagai proses irreversible, yaitu proses yang terjadi secara alami dan hanya terjadi dalam satu arah saja. Dia tidak dapat kembali ke arah yang sebaliknya secara spontan. Nah, kita lanjut ke pembahasan mesin kalor. Nah, mesin kalor ini merupakan sebuah alat yang menerima energi kalor dan melepaskan energi berupa usaha, dan dia bekerja dalam suatu siklus. Jadi dia merupakan suatu siklus. Nah, contoh mesin kalor itu adalah pembangkit listrik dan mesin pembakaran internal pada kendaraan bermotor. Jadi di sini misal ada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kita tahu di sini pembangkit listrik tenaga uap bahannya itu dari air. Nah, air di sini disuplai ke penampungan. Di sini ada tampungan air, lalu dia dipanaskan di dalam boiler ini. Nah, pemanasan air ini akan menghasilkan uap, di mana uap nantinya di sini akan menggerakkan turbin yang ada di dalam komponen mesinnya. Nah, turbin inilah yang nantinya akan energi mekanik dari turbin inilah yang nantinya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, sedangkan pada mesin kendaraan bermotor di sini bahan bakar yang diinjeksikan pada piston membuat piston akan bergerak naik turun. Di sini ya akan bergerak naik turun, dan di sini menyebabkan adanya rotasi. Nah, dari sinilah yang nantinya akan terjadi energi mekanik, di mana nantinya energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi gerak pada sepeda motor. Nah, secara rinci, sistem pengoperasian mesin kalor itu dimulai dengan membawa fluida kerja, di mana fluida kerja ini nantinya berperan untuk mengubah atau sebagai bahan pengubah energi mekanik menjadi energi yang lainnya, di mana dia melalui sebuah siklus. Yang pertama, prosesnya adalah fluida menyerap energi berupa kalor dari sumber energi bersuhu tinggi. Jadi misal di sini ada kereta api tenaga uap ya. Jadi di sini ada air sebagai fluida kerjanya. Nah, fluida kerja ini dia menyerap energi panas atau energi kalor dari pembakaran batu bara yang dipanaskan dengan suhu tinggi. Jadi dia diserap
di sini energi kalornya, di mana lama-kelamaan air ini dia akan berubah menjadi uap. Nah, mesin melakukan usaha dengan mengubah sebagian energi dalam ke usaha mesin. Jadi uap inilah yang nantinya masuk ke piston dan akan menggerakkan piston sehingga menghasilkan energi mekanik. Nah, energi mekanik yang diberikan pada gerak roda ini tidak seluruhnya diubah menjadi energi mekanik pada gerak roda. Ada sebagian energi sisa yang dikeluarkan ke reservoir bersuhu rendah, di mana di sini adanya asap yang mengepul pada kereta api. Nah, disinilah sebagai energi sisanya. Dan usaha yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan roda kereta api. Nah, di sini ada diagram skematik dari mesin kalor, di mana mesin kalor tersusun dari reservoir panas dan reservoir dingin, di mana reservoir panas di sini sebagai sumber energi panas, sedangkan reservoir dingin adalah sumber energi dingin. Nah, ketika ada energi panas yang berasal dari sumber energi panas ini masuk ke mesin kalor, maka sebagian dari energi panas dari hot reversoid ini akan diubah menjadi usaha, lalu sebagian lagi atau sisanya akan diubah atau masuk ke dalam reservoir dingin. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika, maka usaha yang dilakukan oleh mesin kalor itu akan sama dengan kalor yang digunakan oleh mesin, ya. Jadi usaha yang di sini, usaha yang dilakukan mesin itu sama dengan kalor yang diterima oleh mesin tersebut, sehingga kalor yang digunakan untuk mesin itu adalah kalor dari reservoir panas dikurangi kalor dari reservoir dingin, atau kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Maka dari itu usaha yang dilakukan itu sebesar besarnya kalor yang dimasukkan ke mesin kalor dikurangi besarnya kalor yang dibuang oleh mesin kalor, QH min QC. Nah, untuk mesin kalor dia mempunyai yang namanya efisiensi termal, di mana efisiensi termal ini merupakan perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Jadi efisiensi di sini adalah usaha yang dihasilkan per energi kalor yang diserap oleh mesin kalor tersebut. Atau bisa juga kita ubah menjadi 1 min QC per QH. Nah, mesin kalor mempunyai efisiensi termal 100% hanya jika QC-nya adalah 0. Jadi kalau di sini 1 min 0 per QH itu sama dengan 1 atau sama dengan 100% efisiensinya. Kan? Jadi jika ingin efisiensinya itu adalah 100%, maka QC-nya harus 0, di mana artinya tidak ada energi kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Jadi kan tadi ada kalor masuk ke dalam mesin kalor sebesar QH, lalu sebagian lagi diubah menjadi W, lalu sisanya akan dibuang menjadi QC kan. Nah, kita tahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, di mana tidak mungkin seluruh kalor yang diserap oleh
mesin kalor itu akan diubah seluruhnya menjadi usaha. Pasti ada yang dia sisa atau sebagiannya dia dibuang dalam bentuk energi panas juga ke reservoir dingin. Nah, dari pernyataan dari postulat Kevin Planck menyatakan bahwa hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menciptakan sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas seluruhnya menjadi usaha mekanik. Jadi sistem seperti ini itu tidak mungkin ya tadi. Jadi semua energi kalor yang diserap itu diubah menjadi energi usaha atau menjadi usaha. Pasti ada yang seharusnya dia dibuang ke reservoir dingin seperti ini. Jadi contohnya pada kendaraan bermotor tadi ya. Kalau kita lihat pastikan dia akan menghasilkan asap kan meskipun sedikit. Nah, itulah contoh dari energi panas yang dibuang dari mesin kalor pada sepeda motor. Tidak mungkin semua bahan bakar yang masuk ke dalam sepeda motor itu akan diubah seluruhnya menjadi usaha. Pasti ada sisa-sisa pembakaran yang dibuang pada knalpot sepeda motor dalam bentuk asap kendaraan bermotor tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah mesin kalor mentransfer energi sebesar 2000 Joule dari reservoir panas. Jadi di sini adalah Q-nya sebesar 2000 Joule selama satu siklus dan membuang energi sebesar 1500 Joule ke reservoir dingin, sehingga di sini adalah Q-nya. Berapakah efisiensi dan usaha yang dilakukan? Nah, untuk efisiensinya bisa kita menggunakan rumus 1 min Qc per Qh, di mana nantinya akan didapatkan nilai 0,25 atau sebesar 25% dikalikan 100% ini ya. Lalu untuk usaha yang dilakukan itu tadi kalor yang diserap dikurangi kalor yang dibuang, sehingga 2000 Joule dikurangi 1500 Joule, sehingga usaha dari energi sebesar 2000 Joule dihasilkan usaha sebesar 5000 Joule, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pompa kalor. Nah, sebelumnya kita akan membahas yang namanya mesin kalor. Kita tahu pada mesin kalor itu energi panas dia mengalir dari reservoir panas ke reservoir dingin, dimana untuk mesin kalor ini karena dia energinya mengalir dari reservoir panas ke reservoir dingin, dia sesuai atau dia tidak melanggar hukum dari dua termodinamika. Nah, berbeda dengan mesin kalor, pada pompa kalor di sini energi panas dia mengalir dari reservoir dingin ke reservoir panas. Hanya jika dia ada usaha yang dilakukan pada mesin. Jadi ada syaratnya di sini agar energi panas mengalir dari reservoir dingin ke reservoir panas harus ada usaha yang dilakukan dari luar agar tetap sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Nah, dari sinilah dinyatakan pernyataan Clausius yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat mentransfer energi secara terus-menerus ke objek yang suhunya lebih tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Jadi, sistem atau mesin seperti ini di mana kalor mengalir dari reservoir dingin ke reservoir
panas itu tidak mungkin terjadi. Hal ini mungkin terjadi hanya jika dia ada usaha yang diberikan pada mesin atau ada usaha dari luar. Nah, istilah sederhananya, energi itu dia tidak dapat berpindah secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Nah, arah perpindahan energi dari benda dingin ke benda panas pada pompa kalor ini perlu adanya masukan energi ke pompa kalor yang sering diperoleh dari sumber energi listrik. Nah, kalau kita lihat pernyataan Clausius dan Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika ini, pertama-tama mungkin tampak tidak berkaitan, namun pada kenyataannya keduanya ekuivalen dalam semua aspek. Salah satu contoh pompa kalor yang sering kita jumpai adalah kulkas. Nah, kulkas itu bertindak sebagai pompa kalor atau mesin pendingin dan tugasnya adalah memindahkan energi dari ruangan atau dari dalam kulkas yang dia suhunya dingin atau dari udara dingin ke bagian luar kulkas yang dia suhunya atau udaranya lebih panas. Nah, di sini dapat kita lihat skema dari kulkas. Kita lihat di sini ada gulungan logam ya. Jadi di sini ada gulungan logam yang ada di dalam kulkas, lalu ada gulungan logam yang ada di luar kulkas. Nah, gulungan logam yang ada di dalam kulkas ini mengandung yang namanya fluida dingin. Nah, fluida dingin ini fungsinya adalah menyerap energi panas atau kalor dari makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, energi panas yang diserap ini nantinya selanjutnya dialirkan ke dalam pompa kompresor, dan di dalam kondensor di sini nanti akan terjadi pertukaran energi, di mana energi panas yang telah diserap oleh fluida dingin tadi akan dikeluarkan atau dibawa ke lingkungan. Nah, selanjutnya energi sisanya atau energi yang masih ada di dalam aliran ini akan diubah lagi melalui katop pemuaian di sini menjadi udara atau menjadi fluida dingin yang masuk ke dalam kulkas dan membuat kulkas menjadi dingin ini tadi. Nah, proses ini berjalan dalam suatu siklus secara terus-menerus. Nah, pompa kalor sendiri itu terdiri dari dua gulungan logam yang dapat bertukar energi kalor dengan lingkungannya ya. Tadi kalau di kulkas, gulungan logam yang pertama itu ada di dalam kulkas, sedangkan gulungan logam yang kedua itu terdapat di luar kulkas. Nah, kalau kita rasakan, pernah kita pegang bagian kulkas bagian belakang atau kita berdiri di sekitaran belakang kulkas, maka akan terasa hangat atau panas. Nah, itu merupakan energi panas yang dibuang oleh pompa kalor yang ada di dalam kulkas. Begitupun pada AC, itu juga merupakan pompa kalor di mana dia memindahkan energi panas yang ada di dalam ruangan itu menjadi energi dingin yang kita rasakan di dalam ruangan. Nah, di sini di dalam AC juga terdapat dua gulungan logam. Ada gulungan logam yang pertama, dia sebagai untuk menyerap energi panas yang dari lingkungan yang dia berisi fluida dingin. Lalu di sini juga ada gulungan logam yang kedua, di mana ini nanti dia sebagai reservoir panas yang dia membuang energi panas ke lingkungan atau membuang sisa energi panas dari siklus ini ke lingkungan melalui kondensor yang ada di luar ruangan. Nah, untuk efektivitas dari pompa kalor sendiri itu dapat dijelaskan melalui kinerja koefisien kinerja atau COP, Coefficient of Performance. Nah, untuk pompa kalor di sini sendiri untuk COP-nya itu ada dua mode, yaitu mode pendinginan dan mode pemanasan. Nah, mode pendinginan ini adalah untuk kulkas dan AC, di mana disebut mode pendinginan karena pada siklus
atau pada pompa kalor dari kulkas dan AC itu dia menghasilkan udara dingin yang kita rasakan, sehingga COP-nya adalah energi yang ditransfer pada suhu rendah atau yang diterima oleh reservoir dingin per usaha yang bekerja pada pompa kalor. Sedangkan pompa kalor yang beroperasi pada mode pemanasan seperti pada penghangat ruangan itu COP-nya dihitung dari energi yang ditransfer pada suhu tinggi, yaitu QH per W, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mesin Carnot yang masih ada hubungannya juga dengan mesin kalor, pompa kalor, dan tentunya masih dalam ruang lingkup hukum kedua termodinamika. Nah, pada tahun 1824, seorang insinyur bernama Sadi Carnot menjelaskan suatu mesin teoritis yang sekarang dikenal dengan nama mesin Carnot. Carnot menunjukkan bahwa sebuah mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus ideal yang reversible di antara dua reservoir energi merupakan mesin yang paling efisien yang mungkin ada. Dari sinilah memunculkan teorema Carnot yang berbunyi tidak ada mesin kalor lain yang bekerja di antara dua reservoir energi yang lebih efisien daripada mesin Carnot yang bekerja di antara dua reservoir yang sama. Nah, untuk menjelaskan siklus Carnot dalam mesin Carnot, di sini pertama kita akan menganggap bahwa zat kerja pada mesin adalah suatu gas ideal yang tersimpan dalam sebuah silinder dengan piston yang dapat digerakkan pada salah satu ujungnya. Jadi di sini kita anggap sebagai gas ideal. Dan di sini adalah penampang piston yang dia dapat digerakkan ke atas maupun ke bawah. Nah, pada siklus ini, pada tahapan pertama yaitu proses dari proses A ke B. Jadi kita anggap dari A ke B di sini ya. Nah, di sini terjadi proses pemuaian isotermal pada suhu TH. Nah, gas diletakkan dalam keadaan kontak termal dengan reservoir energi atau sumber energi. Nah, selama proses pemuaian tersebut, gas di dalam silinder ini akan menyerap energi dari reservoir yang ada di dasar ini dan melakukan usaha sebesar WAB untuk menaikkan piston ini ke atas. Jadi, energi kalor diserap oleh gas yang ada di dalam sini, lalu terjadi pemuaian, makanya dari sinilah terjadi usaha untuk menaikkan piston ini ke atas. Lalu proses berlanjut ke gambar B di sini. Pada proses ini, dasar silinder ini digantikan oleh dinding non-konduktor termal. Jadi di sini bukan lagi reservoir energi yang dapat memberikan energi panas ke dalam silinder, tetapi dia merupakan dinding non-konduktor termal. Nah, dari sini gas mengalami pemuaian adiabatik, sehingga tidak ada kalor yang keluar maupun yang masuk ke dalam sistem. Nah, selama proses pemuaian adiabatik ini, suhu dalam gas di sini, suhunya yang tadinya kan dari reservoir panas di sini adalah TH, dia berubah menjadi TC atau kita sebutnya menjadi lebih dingin ya, cool, dari temperatur hot ke temperatur yang dingin. Dan gas melakukan usaha sebesar WBC untuk menaikkan piston ini lebih ke atas lagi. Nah, selanjutnya proses berlanjut ke gambar CD ini, proses CD. Nah, pada proses CD, gas yang tadinya ada di silinder ini lalu ditempatkan lagi di atas reservoir energi dalam keadaan kontak termal pada suhu TC, kan tadi suhunya sudah berubah menjadi lebih dingin. Nah, kemudian gas dimampatkan dengan cara menekan pistol ini ke dalam, piston
menekan piston dari silinder ini ke dalam. Nah, selama proses tersebut, gas di dalam ini akan membuang energi sebesar Qc ke reservoir yang ada di bawahnya, dan usaha yang dilakukan oleh piston untuk membuat penampang piston ini masuk ke dalam atau menekan ke dalam itu adalah sebesar WCD. Lalu proses berlanjut ke fase DA. Nah, pada fase DA ini silinder digantikan lagi oleh dinding non-konduktor termal dan gas dimampatkan lagi, atau di sini dimampatkan dengan cara menekan penampang pistol ini lebih ke bawah lagi, dan di sini terjadi pemampatan secara adiabatik. Nah, dari sini mengakibatkan suhu dari gas yang ada di dalam silinder ini dia berubah dari TC menjadi TH, dan usaha yang dilakukan oleh piston gas untuk memampat atau menekan ke dalam ini tadi itu sebesar WDA. Nah, proses ini selanjutnya kembali lagi ke proses awal tadi, dan begitu seharusnya membentuk suatu siklus yang disebut sebagai siklus Carnot. Nah, untuk efisiensi dari mesin Carnot sendiri itu didasarkan dari efisiensi termal dari mesin Calor, yang kita tahu bahwa efisiensi termal dari mesin Calor sebesar 1 min Qc per Qh. Nah, sedangkan pada mesin Carnot yang tadi kita asumsikan menggunakan gas ideal, didapatkan bahwa energi dalam atau U itu berbanding dengan suhu, sehingga dapat kita rumuskan Qc per Qh sama dengan Tc per Th, sehingga untuk efisiensi mesin Carnot kita dapat hitung dengan rumus 1 min Tc, yaitu suhu pada keadaan dingin, dan per Th yaitu suhu pada keadaan panas. Nah, dari sini untuk suhu ini dia harus dalam bentuk Kelvin ya, satuannya Kelvin. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses spontan dan entropi, di mana di sini juga masih dalam ruang lingkup hukum kedua termodinamika. Nah, pada umumnya fakta di sekitar kita terjadi proses-prosesnya banyak yang berlangsung secara spontan. Misalnya kalau kita lihat sungai mengalir dari gunung ke laut, itu dia prosesnya spontan. Lalu tadi ada kalor yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin. Nah, kalau kita mengamati proses-proses ini di alam terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita kenal dengan proses spontan. Nah, jadi tidak ada campur tangan dari luar atau gaya atau usaha yang diberikan agar suatu proses tersebut dapat berlangsung, seperti yang terjadi pada mobil ini. Ketika mobil ini dia terkena hujan terus-menerus akibat cuaca atau ditempatkan di ruangan terbuka secara terus-menerus, maka akan terjadi reaksi perkaratan secara spontan. Tetapi untuk menghilangkan perkaratan yang ada di dalam mobil, yang ada pada mobil ini, dia tidak dapat dengan sendirinya hilang. Jadi harus ada suatu treatment agar korosi yang ada di mobil ini dia hilang, sehingga untuk menghilangkan korosi ini prosesnya dia disebut sebagai proses yang tidak spontan. Nah, proses yang tidak spontan adalah suatu proses yang berlangsung tidak dengan sendirinya, tetapi melalui atau memerlukan aksi dari luar sistem. Contoh lainnya seperti air yang tidak membeku pada suhu kamar, sehingga kalau seperti yang kita tahu bahwa untuk membekukan air salah satu caranya adalah dengan menempatkannya dalam freezer atau dalam lemari pendingin. Nah, dalam kimia akan sangat berguna bila dapat menentukan kriteria tentang suatu reaksi kimia, apakah dia berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Nah, seperti yang kita tahu pada mulanya para ilmuwan menggunakan kriteria entalpi atau entalpi
sebagai kriteria untuk menentukan spontan tidaknya suatu reaksi. Sedangkan perubahannya yang kita kenal dengan delta H atau perubahan entalpi itu kan dia mempunyai nilai yang positif atau nilai yang negatif. Nah, bila delta H negatif, maka reaksi akan berlangsung secara eksodermik sehingga dapat dikatakan reaksi berlangsung secara spontan. Sedangkan untuk yang delta H yang bernilai positif, reaksi berlangsung secara endotermik, dikatakan bahwa reaksi terjadi tidak spontan. Nah, tetapi problemnya ternyata banyak sekali reaksi kimia yang tidak memenuhi kriteria ini, sehingga banyak ditemui kalau reaksi endotermik itu ternyata banyak juga yang spontan, misalnya seperti es yang meleleh pada suhu kamar. Ketika es meleleh pada suhu kamar, dia kan esnya menyerap energi panas dari lingkungan. Nah, reaksi yang berlangsung itu merupakan reaksi endotermik. Sedangkan tadi dikatakan bahwa reaksi endotermik itu berlangsung menandakan suatu reaksi berlangsung tidak spontan. Tapi pada kenyataannya pada es, meskipun dia berlangsung secara endotermik, tapi prosesnya itu merupakan proses yang spontan. Nah, jadi dari sini disimpulkan bahwa delta H itu tidak dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan spontan atau tidaknya suatu reaksi atau proses, sehingga harus dicari kriteria lain untuk menentukan apakah suatu proses itu berlangsung spontan atau tidak, di mana kita sebutnya properti itu sebagai entropi. Nah, entropi sendiri didefinisikan sebagai ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Jadi semakin tidak teratur partikel-partikel penyusun di dalam suatu sistem tersebut, maka nilai entropinya akan semakin besar. Nah, kita tahu bahwa entropi merupakan fungsi keadaan di mana dia hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, sehingga perubahan entropi dirumuskan sebagai entropi awal di sini entropi akhir dikurangi entropi awal, ya. Nah, kita tahu tadi entropi merupakan ketidakteraturan dari suatu sistem. Nah, jadi di sini misal saya beri gambaran sedikit tentang suatu sistem. Di sini dia terdapat 4 partikel penyusun dalam suatu sistem. Nah, jika sistem ini diberi gangguan atau gaya dari luar, maka akan terjadi kemungkinan orientasi dari partikel-partikel tersebut. Nah, kita lihat orientasi partikelnya mungkin seperti ini atau bisa lebih, ya. Di sini ada lagi. Nah, bandingkan dengan sistem yang ada di bawah di sini. Dia ukurannya lebih besar serta ukuran lebih besar dan jumlah partikel juga lebih banyak dibandingkan dengan yang ini, ya. Nah, untuk kemungkinan perubahan konfigurasi partikel dalam sistem, tentunya yang ini akan lebih banyak orientasinya. Jadi bisa banyak ada yang di sini, di sini, di sini. Lebih banyak orientasinya. Kalau yang di sini tadi dia karena ruangnya sempit, dia terbatas konfigurasi partikelnya atau posisinya dalam suatu sistem tersebut. Sehingga di sini karena dia ruangnya lebih banyak dan mengakibatkan konfigurasi partikel dalam sistem itu kemungkinannya juga lebih banyak, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang ini dia memiliki nilai entropi yang lebih besar karena nantinya akan semakin banyak pola-pola ketidakteraturan yang dibentuk oleh partikel-partikel dalam sistem tersebut. Nah, kalau kita bandingkan di sini ada solid, padatan, cairan, dan gas. Kita tahu susunan partikel di padat itu pasti dia lebih
lebih rekat ya. Di sini dia terikat dengan kuat, sedangkan di cairan itu sedikit bisa longgar, sedangkan di gas dia bisa bergerak dengan bebas. Kalau kita bandingkan keteraturannya, teraturan susunan partikelnya. Nah, kalau kita bandingkan keteraturan susunan partikel, pada padatan dia sangat teratur. Sedangkan pada cairan dia sedikit tidak teratur. Sedangkan pada gas di sini dia sangat tidak teratur. Nah, kita tahu bahwa tadi entropi merupakan ketidakaturan suatu sistem. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada fase gas entropinya akan lebih besar dibandingkan dengan cair dan padat, karena partikel-partikelnya, konfigurasi atau susunan partikel pada gas itu sangat tidak teratur, lebih tidak teratur lagi dibandingkan pada cairan dan padatan, seperti itu. Jadi yang paling tinggi nilai entropinya adalah gas, lalu cair, baru yang paling kecil adalah padat. Ini untuk zat yang sama tapi dengan fase yang berbeda. Nah, ini kita analogikan lagi, misal di sini ada ruangan kecil yang berantakan. Sedangkan di sini yang ada di sebelah kanan ruangan besar dan berantakan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di sini sama-sama ya punya partikel udara. Misal kita lihat dari partikel udaranya. Kalau kita lihat dari partikel udara, karena di sini ruangannya kecil dan berantakan, tentunya kemungkinan keadaannya akan lebih sedikit untuk orientasi partikel udaranya. Sedangkan yang untuk ruangan besar dan rapi, susunan konfigurasi partikelnya nanti akan kemungkinannya lebih besar atau banyak kemungkinan keadaan dari susunan partikel ini nanti. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang ruangan besar dan rapi ini dia memiliki nilai entropi yang lebih besar. Nah, di sini ada beberapa contoh proses peningkatan dari entropi. Yang pertama ada padatan yang meleleh, cairan yang mendidih, padatan ionik larut dalam air, jumlah molekul gas yang meningkat, serta meningkatnya suhu sistem. Nah, di sini ada padatan yang meleleh. Kita tahu ketika padatan, dalam bentuk padatan, partikel-partikelnya akan tersusun secara teratur dan terikat kuat. Ketika dia dipanaskan, misal diberikan kalor, maka dia akan meleleh mengakibatkan susunan partikel menjadi tidak teratur. Akibatnya karena dia semakin tidak teratur, maka entropinya dia akan bertambah atau meningkat. Lalu di sini ada meningkatnya entropi pada cairan yang mendidih. Dari sini, dari cair ke gas, kita tahu tadi bandingkan bahwa susunan partikel dalam bentuk gas itu sangat tidak teratur jika dibandingkan dengan yang cair, sehingga karena dia semakin tidak teratur, maka entropinya dia juga akan semakin meningkat. Lalu pada padatan ionik yang larut dalam air ya. Jadi kita tahu bahwa padatan ionik itu dia berbentuk kisi kristal. Padatan ionik berbentuk kisi kristal di mana susunan kation dan anionnya tersusun secara berselang-seling. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air, maka ion penyusun kristal ionik ini akan terdisosiasi sempurna sehingga akan menjadi kation dan anion bebas di dalam air. Akibatnya terjadi ketidakteraturan susunan ion-ion dalam
air tersebut atau susunan NaCl dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan entropi dari NaCl ini dia semakin meningkat. Nah, di hukum kedua termodinamika ini kita membahas tentang kespontanan suatu proses, di mana dapat dirumuskan bahwa entropi alam semesta itu selalu bertambah. Jadi karena selalu terjadi perubahan ketidakaturan dari susunan partikelnya, dan semua proses yang spontan itu dia adalah irreversible atau tidak berjalan ke dua arah, jadi hanya satu arah saja. Nah, perubahan entropi sistem dan lingkungan yang menunjukkan perubahan entropi total itu juga merupakan sebuah perubahan entropi alam semesta, sehingga dapat dirumuskan entropi alam semesta itu perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan, sehingga hukum termodinamika menetapkan bahwa semua proses spontan apa saja dalam suatu sistem tertentu maka akan terjadi kenaikan entropi alam semesta. Nah, untuk perubahan entropi lingkungan ini, dia kespontanan prosesnya tergantung pada suhu lingkungan, sehingga dapat dirumuskan untuk menghitung perubahan entropi dari lingkungan, yaitu perubahan entalpi per suhu. Jadi suhunya harus dalam bentuk Kelvin ya. Nah, untuk hukum ketiga termodinamika itu juga masih ada hubungannya dengan entropi, di mana dirumuskan bahwa entropi kristal sempurna pada suhu 0 derajat Kelvin adalah 0, sebesar 0. Jadi kita tahu bahwa semua senyawa ionik itu berbentuk padatan dan membentuk kisi kristal. Nah, ketika dia membentuk kisi kristal sempurna pada suhu 0 derajat Celcius, di mana partikel-partikelnya ini dia tersusun rapat dan saling terikat kuat, maka tidak ada pergerakan partikel yang menyebabkan ketidakaturan pada suhu 0 derajat Kelvin, sehingga dari sini nilai entropinya itu adalah sebesar 0 untuk kristal-kristal murni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi termodinamika ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.